Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang kegiatan pembelajaran berwawasan kewirausahaan yang beranggotakan Nurila Septiani, Amelinia Putri, Munafah, Elis Dahlia, dan Randy Firdaus. Materi pertama akan dijelaskan terlebih dahulu oleh saya. Konsep dan aspek pengembangan anak usia dini secara terpadu. Catron dan Allen 1999 menyebutkan bahwa terdapat 6 aspek perkembangan anak usia dini, yaitu ada kesadaran personal, kesehatan emosional, sosialisasi, komunikasi, kognisi, dan keterampilan motorik. Kreativitas tidak dipandang sebagai perkembangan tambahan, melainkan sebagai komponen yang integral dari lingkungan bermain yang kreatif. Pertumbuhan anak ada 6 aspek perkembangan yang pertama, kesadaran personal. Kesadaran personal, permainan yang kreatif memungkinkan perkembangan kesadaran personal. Bermain mendukung anak untuk tumbuh secara mandiri dan memiliki kontrol atas lingkungannya. Melalui bermain, anak dapat menemukan hal yang baru, bereksplorasi, meniru dan mempraktikkan kehidupan sehari-hari sebagai sebuah langkah dalam membangun keterampilan menolong dirinya sendiri. Keterampilan ini membuat anak kompeten. Yang kedua ada pengembangan emosi. Pengembangan emosi melalui bermain, anak dapat belajar menerima, berekspresi, dan mengatasi masalah dengan cara yang positif. Bermain juga memberikan kesempatan pada anak untuk mengenal diri mereka sendiri dan untuk mengembangkan pola perilaku yang memuaskan dalam hidup. Terus ada membangun sosialisasi. Bermain memberikan jalan bagi perkembangan sosial anak ketika berbagi dengan anak yang lain. Bermain dapat menumbuhkan dan meningkatkan rasa sosialisasi anak. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Amelinia Putri. Dipersilakan. Baiklah, selanjutnya di sini ada pendidikan kewirausahaan untuk anak usia dini. Pembelajaran kewirausahaan atau entrepreneurship lebih mengarah pada perubahan mental. Karena kenapa? Karena untuk berwirausaha dibutuhkan keberanian diri dan juga rasa percaya diri. Di sini menurut Min Uno, dia berpendapat bahwa untuk menjadi wirausahaan yang handal dibutuhkan beberapa karakter yang unggul, antara lain pengenalan terhadap diri sendiri, mampu memecahkan masalah, mampu berpikir secara kritis, mampu berkomunikasi, mampu berbagi dengan orang lain, mampu membawa diri sendiri di berbagai lingkungan, mampu membagi waktu, mampu mengatasi stres, dan juga mampu membuat keputusan. Nah, hal-hal tersebut itu semua dibutuhkan dalam menjadi wirausahaan yang handal. Karena jika ingin berwirausaha, yang harus dilakukan ialah yang pertama, pengenalan terhadap diri sendiri. Apakah kita mampu untuk menjadi wirausahaan yang handal? Apakah kita bisa membagi waktu dengan baik? Apakah kita bisa berkomunikasi dengan orang lain secara baik? Apakah kita bisa mengatasi stres? Apakah kita bisa membuat keputusan? Dan apakah kita bisa membawa diri kita di berbagai lingkungan? Nah, selanjutnya ada pendidikan kewirausahaan untuk anak usia dini. Berwirausaha untuk anak usia dini tidak dilakukan secara sendiri. Berwirausaha untuk anak usia dini harus didampingi oleh orang dewasa seperti orang tua
tua dan guru. Berwirausaha sejak usia dini akan mendapatkan manfaat yang besar untuk bekal di masa depan kelak. Nah, pada tahapan usia dini, anak-anak yang belajar menumbuhkan pembelajaran wirausaha akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih kreatif. Kreativitas yang terlatih sejak usia dini termasuk melalui berbagai kegiatan wirausaha yang menjadi modal utama produktivitas dan kemandirian anak ketika dewasa nanti. Jiwa wirausaha atau entrepreneurship harus ditanamkan oleh para orang tua dan guru agar ketika dewasa kelak anak sudah mempunyai bekal. Dan mengingat bahwa wirausaha ternyata lebih menekankan kepada perubahan mental, tidak perlu dipertentangkan apakah kemampuan wirausaha itu berkait adanya bakat atau hasil dari proses pendidikan, karena itu semua ada di dalam diri anak-anak, ada di dalam diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Jadi saya Nurul Septiani akan melanjutkan penjelasan dari saudari Amelinia. Nah, berikut ini penjelasannya. Pendidikan kewirausahaan dalam membangun minat anak. Nah, di sini minat adalah rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau suatu aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Jadi tumbuh dari dirinya sendiri gitu. Atau terdapat ketertarikan yang membuat anak tersebut menjadi suka dan gemar mendalaminya. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu hal yang lain dari dirinya, maksudnya di luar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut, maka semakin besar minatnya. Berwirausaha, anak akan mempunyai dorongan yang kuat untuk berwirausaha, apalagi menaruh minat yang besar terhadap kegiatan wirausaha. Dengan adanya minat akan mendorong anak untuk melakukan suatu aktivitas tertentu. Kemudian karena di dalam minat terkandung unsur motivasi atau dorongan yang menyebabkan anak melakukan aktivitas sesuai dengan tujuannya. Nah, di sini pendidikan kewirausahaan dalam membangun minat anak. Nah, ketika minat anak sudah terbangun dalam konteks kewirausahaan ini dan hubungannya sangat erat dan sangat kuat, maka anak itu akan suka, akan senang dan akan gemar melakukannya, terus menjalaninya, sehingga tidak ada paksaan dan timbulnya minat dari diri sendiri gitu untuk melakukan sesuai dengan tujuan dari wirausaha gitu. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi minat siswa untuk berwirausaha. Di sini terdapat 4 faktor ya. Jadi faktor pertama ialah kemauan, ketertarikan, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Itu 4 faktornya. Nah, kemauan. Jika tidak ada kemauan, maka susah akan timbul dalam diri anak. Makanya sebelum adanya kemauan itu harus diiringi dengan dorongan. Nah, bagaimana dorongannya? Ya, dorongannya itu dengan kita sebagai guru selalu mengarahkan, terus melibati anak dalam hal kewirausahaan agar anak tuh lama-lama, wah seru juga ya gitu. Nah, akhirnya dia ada kemauan untuk memasuki dan mempelajari hal tersebut gitu, kewirausahaan ini. Nah, ketika anak sudah tumbuh kemauannya dalam dirinya, maka
ketertarikan pun akan muncul gitu. Ketika anak sudah mau belajar, mau mempelajari apa-apa yang ada di dalam kewirausahaan ini, maka ketertarikan muncul dalam dirinya. Nah, setelah itu tumbuhlah dia minat untuk berwirausaha gitu. Ketika udah ada kemauan dan ketertarikan di situ. Kemudian faktor yang selanjutnya ialah lingkungan keluarga. Nah, ini sangat berpengaruh sekali. Jadi kita dalam lingkungan keluarga tuh anak dilibatkan atau diberi motivasi atau seperti kayak bahkan ketika ada ayah ibunya seorang wirausaha gitu, diajak, dilibati gitu, maka anak akan lebih mudah gitu untuk ibaratnya lebih mudah untuk memasuki atau menerima gitu dalam berwirausaha, dalam menangkap kewirausahaannya, atau bahkan bisa meneruskan jejak ayah atau ibunya sebagai wirausaha. Ataupun walaupun keluarganya ayah atau ibunya tidak punya basic kewirausahaan, anak bisa diajari dari teman ayahnya atau pamannya melalui cerita seperti itu. Kemudian selain lingkungan keluarga, lingkungan sekolah. Nah, kalau lingkungan sekolah itu gurunya memberi pengertian, terus selalu melibatkan anak, kayak sering memotivasi anak, terus mengajak anak untuk belajar berwirausaha kayak gitu. Di sekolah ya, maksudnya menjadi penjual, pembeli, berinteraksi, menggunakan uang, menjual belinya, terus tawar-menawar, lalu berpromosi, mempromosikan dagangannya gitu. Anak diajarkan agar anak paham dan ternyata berwirausaha seperti ini ya, wah enak sekali. Nah, sebenarnya yang faktor yang kemauan dan ketertarikan ini lahir dari lingkungan sekolah kayak gitu dan lingkungan keluarga. Jadi faktor yang pertamanya itu lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Nah, ketika di lingkungan keluarga dan di lingkungan sekolah, pembelajarannya atau stimulasi atau penjelasan prakteknya dijalani dan anak merasa dan anak tahu dan terlibat, maka anak akan merasa wah seru juga, maka dia mau untuk lebih mempelajarinya, mau untuk menjalankannya. Ketika disuruh untuk ayo kita anak-anak yuk kita, misalkan kamu menjadi pedagang ya, misalkan praktik sekolah menjual wortel seperti itu. Nah, maka anak akan mau gitu karena udah timbul dari lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah. Dia sudah ada kemauannya, maka timbul lagi ketertarikan. Jadi faktor yang 4 ini sebenarnya masih keterkaitan antara satu dengan yang lain seperti itu. Mungkin cukup saja penjelasan dari saya. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Munafa. Baiklah, saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu pendidikan kewirausahaan dalam mengembangkan motivasi anak. Motivasi adalah proses membangkitkan, mengarahkan, dan memantapkan perilaku arah suatu tujuan. Motivasi juga merupakan hal yang melatar belakangi individu berbuat untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dan motivasi adalah suatu dorongan yang muncul di diri seseorang, baik itu secara sadar maupun tidak sadar, untuk melaksanakan tindakan dengan tujuan-tujuan tertentu. Yang artinya motivasi dalam konteks psikologis diartikan sebagai suatu kelompok tergerak melakukan suatu hal dengan tujuan untuk mencapai kehendaknya atau untuk mendapatkan kepuasannya. Jadi menurut teori motivasi kontemporer, motivasi pada hakikatnya adalah
seseorang atau kelompok dalam melakukan suatu perbuatan atau tindakan. Dan dalam kewirausahaan, motivasi terutama motivasi untuk berhasil menjadi sangat penting, karena di dalam motivasi terdapat sejumlah motif yang akan menjadi pendorong tercapai keberhasilannya. Apalagi di dalam motivasi kewirausahaan ini diperlukan daya juang untuk sukses atau mau belajar melihat keberhasilan orang lain. Jadi kita bisa termotivasi dari orang-orang yang sebelumnya itu belum bangkit dan menunjukkan keberhasilannya. Itu bisa jadi buat motivasi diri kita juga, karena memiliki diri kita itu memiliki dorongan kuat untuk mengatasi semua kendala dalam berwirausaha. Oleh karena itu, untuk memahami motivasi perlu untuk memahami berbagai jenis kebutuhannya. Dan anak yang memiliki motivasi berwirausaha tinggi berarti mempunyai kemampuan untuk berhasil dalam berwirausaha. Dengan pertimbangan anak-anak yang belum terjun secara aktif dalam kegiatan wirausaha, sehingga tidaklah mungkin mengukur perilakunya dalam berwirausaha, dan dengan asumsi bahwa sikap berwirausaha sangat dekat dengan perilaku dalam bidang berwirausaha, maka berdasarkan teori dan hasil penelitian bahwa motivasi berwirausaha mempengaruhi sikap berwirausaha dalam Baik, terima kasih kepada saudari Hunafah yang telah menyampaikan tentang kewirausahaan untuk anak sendiri. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan tentang 6 hakikat pentingnya kewirausahaan. Jadi, seorang wirausaha kita harus memiliki hakikat yang mana yang penting bagi kewirausahaan. Nah, yang mana yang pertama yaitu kewirausahaan itu adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya tenaga uang. Tujuannya yaitu untuk siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Yang pertama. Nah, yang kedua, kewirausahaan juga adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai sebuah usaha dan mengembangkan usaha itu sendiri. Jadi seorang wirausaha juga harus bagaimana kiat untuk mengembangkan usaha itu gitu. Nah, terus yang ketiga, wirausaha juga adalah suatu proses dalam mengerjakan suatu yang baru ataupun yang kreatif. Jadi seorang wirausaha harus menciptakan suatu yang kreatif ataupun yang baru dan berbeda ataupun inovatif gitu kan ya, berbeda dengan orang-orang lain gitu yang lainnya. Nah, itu. Terus selain itu, wirausaha juga adalah kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru dan berbeda. Itu penting. Jadi dalam wirausaha dia harus menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda. Jadi berbeda dengan yang lain. Nah, itulah yang menyebabkan pentingnya wirausaha untuk bisa maju bakat dan bisnis dari wirausaha itu sendiri. Nah, selain itu, wirausaha juga adalah suatu proses penerapan kreativitas dan dalam keinovasian gitu ya, inovasi di dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan dalam usaha. Nah, jadi seorang wirausaha juga harus dia bisa memperbaiki dalam bagaimana kewirausahaan. Nah, itu. Dan yang terakhir, dalam hakikat sendiri, yaitu kewirausahaan itu adalah suatu usaha untuk menciptakan nilai tambah dengan jalan mengkombinasikan gitu kan ya, sumber-sumber melalui cara-cara baru dan berbeda untuk memenangkan ataupun kita bisa mendapatkan gitu persaingan itu sendiri. Jadi kita nggak bisa sembarangan untuk jadi wirausaha. Nah, jadi seorang wirausaha juga gitu kan ya, kita harus bisa memberikan ataupun kita harus mempunyai ciri dalam wirausaha.
berorientasi ini pada tugas dan hasil. Kalau dia tugasnya ini, ya hasilnya akan ini. Kalau tugasnya itu, maka hasilnya itu. Nah, cuman seorang wirausaha selain dia harus percaya diri, harus berorientasi, dia juga harus apa? Harus berani untuk mengambil resiko. Kenapanya di dalam kehidupan kita sehari-hari itu dia berani nih, percaya diri, cuman dia takut untuk mengambil resiko, gagal atau tidak. Dia takut gagal atau tidak itu adalah bukan suatu ciri dalam berusaha. Nah, selain dia berani mengambil resiko, dia juga harus mempunyai jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan itu seperti apa? Jadi jiwa kepemimpinan dia harus bisa memimpin mana yang baik, mana yang buruk, mana yang terbaik, mana yang terburuk. Dia harus bisa memilih, harus bisa menentukan. Oh, kalau saya gini, hasilnya gini. Kalau saya hasilnya gitu, maka hasilnya gitu. Nah, selain itu juga dia harus berorientasi ke